Di ujung timur Jawa, darah legenda pernah menyatu dengan laut dan sungai. Dari pertarungan Sura dan Baya lahir sebuah kota yang tak pernah tunduk. Ini bukan dongeng biasa, melainkan asal-muasal keberanian Surabaya yang mengguncang alam, sejarah, dan manusia hingga hari ini sejak awal waktu yang penuh konflik dan perlawanan. Di ujung timur Pulau Jawa terbentang sebuah wilayah liar yang belum pernah tercatat sebagai bagian dari kerajaan manapun. Tanah itu masih perawan, belum tersentuh kekuasaan manusia, dan belum memiliki nama. Hutan bakau tumbuh rapat di sepanjang pesisir. Akarnya mencengkeram lumpur dan air asin dengan kuat, seolah menjaga daratan dari amukan laut. Suasana wilayah itu sunyi, tetapi bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang terasa menunggu sesuatu yang besar. Sungai-sungai mengalir tenang membelah daratan, membawa air keruh yang bergerak perlahan menuju laut. Tidak ada perahu, tidak ada dermaga, dan tidak terdengar suara kehidupan manusia. Hanya gemerisik dedaunan bakau, desir angin, dan aliran air yang seakan berbisik tentang rahasia yang tersimpan di kedalaman. Sungai ini kelak akan menjadi saksi peristiwa besar. Namun pada masa itu, ia hanya mengalir sebagai bagian dari alam yang tak tersentuh. Laut di wilayah tersebut tampak luas dan gelap, dengan ombak yang terus bergulung tanpa henti. Pada malam hari, suara laut mengaum keras seakan sedang murka, menciptakan kesan bahwa perairan ini bukan laut biasa. Para nelayan dari wilayah jauh jarang berani mendekat, karena tempat ini dianggap angker dan berbahaya. Banyak yang percaya bahwa kekuatan besar bersemayam di dalamnya, menunggu saat untuk menunjukkan wujud aslinya. Belum ada kota, belum ada pemukiman, dan belum ada tanda kehidupan beradab. Wilayah ini hanyalah persimpangan antara sungai dan laut, tempat alam berdiri sebagai penguasa tunggal. Namun justru disinilah, di tanah yang tampak sepi dan terlupakan ini, benih sejarah besar mulai tumbuh. Alam seakan sedang mempersiapkan panggungnya sendiri untuk sebuah kisah yang kelak akan dikenang sepanjang masa. Kesunyian yang menyelimuti wilayah ini bukanlah tanda kedamaian, melainkan ketegangan yang tertahan. Seolah-olah bumi, air, dan laut sedang menahan napas. Angin yang bertiup terasa berat, dan air yang mengalir tampak gelisah. Alam seakan tahu bahwa ketenangan ini tidak akan bertahan lama, bahwa akan ada benturan kekuatan besar yang mengubah segalanya. Di tanah tanpa nama inilah, takdir mulai bergerak perlahan. Apa yang saat itu hanya berupa hutan, sungai, dan laut, kelak akan menjelma menjadi pusat legenda dan simbol keberanian. Kesunyian ini hanyalah awal. Sebuah ketenangan singkat sebelum badai besar sejarah mengguncang wilayah yang kelak dikenal dunia sebagai Surabaya. Kesunyian wilayah di ujung timur Pulau Jawa itu perlahan mulai berubah. Alam yang sebelumnya seolah menahan napas kini menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Air sungai tak lagi sebening sebelumnya. Arusnya kadang berputar tanpa sebab, dan hembusan angin laut datang membawa getaran aneh. Seakan ada kekuatan besar yang mulai bangkit dari tempat persembunyiannya, menandai bahwa masa tenang telah berakhir. Dari kedalaman laut yang gelap dan bergelora, muncullah sosok raksasa yang ditakuti oleh segala makhluk air. Ia adalah Sura, hiu besar dengan tubuh kekar dan taring tajam yang berkilau. Setiap gerakannya membuat ombak meninggi dan air bergejolak. Laut luas yang sebelumnya tak bertuan kini tunduk pada kekuasaannya. Tak ada makhluk yang berani menantang, karena satu kibasan ekornya saja mampu menghancurkan segalanya. Sura bukan sekadar penguasa laut, melainkan simbol kekuatan tanpa kompromi. Ia berburu tanpa ampun, menguasai wilayah perairan sejauh mata memandang. Segala makhluk hidup di laut mengetahui satu hal, di bawah permukaan air yang bergelombang itu, ada penguasa tunggal yang tak mengenal takut dan tak mengenal belas kasihan. Laut pun berubah menjadi kerajaan sunyi yang dipimpin oleh teror. Namun kekuasaan tidak hanya tumbuh di laut. Di sepanjang sungai dan daratan berlumpur, muncul kekuatan lain yang tak kalah mengerikan. Dari balik akar-akar bakau dan air sungai yang keruh, bangkit Baya, buaya putih raksasa dengan tubuh panjang dan rahang yang mampu meremukkan apapun. Sungai yang tenang kini menjadi wilayah kekuasaannya, dan setiap makhluk yang melintas melakukannya dengan rasa gentar. Baya menguasai sungai dengan kecerdikan dan kesabaran. Ia tidak selalu menampakkan diri, tetapi kehadirannya terasa nyata. Air sungai yang tiba-tiba bergolak, jejak besar di lumpur, dan keheningan mendadak adalah tanda bahwa sang penguasa darat sedang mengawasi. Sungai dan daratan kini berada di bawah kendalinya, menjadikan wilayah itu terbelah antara dua kekuatan besar. Tanpa disadari oleh manusia, karena manusia belum hadir di sana,
Wilayah ini telah memiliki dua penguasa. Laut menjadi milik Sura, sementara sungai dan daratan tunduk pada Baya. Pada awalnya, batas kekuasaan ini berjalan tanpa benturan. Keduanya saling menghindari, menjaga wilayah masing-masing, seolah menghormati hukum alam yang tak tertulis. Namun keseimbangan itu rapuh. Setiap penguasa menyimpan ambisi dan rasa curiga. Sura memandang sungai sebagai wilayah yang kaya akan mangsa, sementara Baya melihat laut sebagai ancaman yang sewaktu-waktu bisa merangsek ke daratan. Di balik ketenangan yang tampak, bara konflik mulai menyala perlahan, menunggu satu pemicu kecil untuk meledak. Alam kembali merasakan ketegangan yang lebih berat dari sebelumnya. Ombak laut semakin sering mengamuk, dan sungai kerap meluap tanpa hujan. Hutan bakau berderak diterpa angin kencang, seakan ikut merasakan pertarungan batin dua penguasa yang belum terjadi, tetapi sudah dirasakan dampaknya. Belum ada pertempuran, belum ada darah yang tumpah, namun tanda-tanda kehancuran mulai terlihat. Wilayah yang sebelumnya hanya menunggu takdir kini berdiri di ambang konflik besar. Dua kekuatan raksasa telah bangkit, dan pertemuan mereka bukan lagi soal jika, melainkan kapan. Di ujung timur Pulau Jawa itu, alam telah memilih jalannya sendiri. Ketenangan telah berakhir, dan panggung konflik mulai terbuka lebar. Apa yang akan terjadi ketika dua penguasa ini saling menantang, akan menjadi awal dari legenda besar yang kelak melahirkan sebuah nama abadi, Surabaya. Ketegangan yang menggantung di wilayah ujung timur Pulau Jawa akhirnya menemukan bentuknya. Setelah lama saling mengawasi dari kejauhan, Sura dan Baya bertemu di batas antara laut dan sungai. Air bergolak hebat saat dua penguasa itu saling menatap dengan sorot mata penuh kecurigaan. Tidak ada teriakan, tidak ada serangan, hanya keheningan yang syarat ancaman. Alam seakan membeku, menunggu keputusan yang akan mengubah segalanya. Dalam pertemuan itu, lahirlah sebuah kesepakatan yang dianggap mampu menjaga keseimbangan. Sura menyatakan laut sebagai wilayah kekuasaannya, sementara Baya menegaskan sungai dan daratan sebagai miliknya. Batas itu ditentukan dengan jelas, dan sumpah pun diucapkan. Untuk sesaat, ombak mereda dan arus sungai kembali tenang, seolah alam menerima perjanjian tersebut. Namun sumpah yang lahir dari ketakutan dan ambisi tidak pernah benar-benar kuat. Seiring waktu, mangsa di laut mulai berkurang. Wilayah perairan yang luas tak lagi cukup memuaskan keserakahan Sura. Setiap hari ia melihat sungai dari kejauhan, airnya yang tenang menyimpan kehidupan melimpah. Kesepakatan yang dulu diucapkan kini terasa seperti belenggu. Perlahan, Sura mulai melanggar batas. Ia mendekati muara sungai, lalu masuk lebih dalam saat Baya tak terlihat. Air sungai yang sebelumnya tenang berubah keruh, arusnya berputar tak wajar. Makhluk-makhluk sungai menghilang satu persatu, dan ketenangan wilayah darat mulai terusik oleh kekuatan asing yang tak seharusnya ada di sana. Baya segera merasakan pelanggaran itu. Sungai yang menjadi wilayah kekuasaannya tak lagi patuh. Bau darah dan jejak kehancuran menjadi tanda bahwa sumpah telah diinjak-injak. Amarah Baya bangkit, jauh lebih besar dari sebelumnya. Bagi penguasa darat itu, pelanggaran bukan sekadar perebutan wilayah, melainkan penghinaan terhadap kehormatan dan kekuasaan. Alam pun bereaksi terhadap pengkhianatan tersebut. Sungai meluap tanpa hujan, hutan bakau merunduk diterpa angin kencang, dan laut kembali mengaum dengan suara yang lebih garang. Wilayah yang sempat merasakan keseimbangan kini kembali berada di ambang kehancuran. Ketegangan berubah menjadi ancaman nyata. Baya muncul dari kedalaman sungai dengan kemarahan yang tak terbendung. Tubuhnya yang besar menerjang air, rahangnya mengatup keras, dan matanya menyala penuh dendam. Ia tahu, pertemuan berikutnya dengan Sura tidak akan lagi diwarnai kata-kata. Kesepakatan telah mati, dan hukum alam digantikan oleh hukum kekuatan. Sura pun menyadari bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Namun keserakahan telah menguasai dirinya. Ia memilih menghadapi konsekuensi daripada kembali mundur. Dari laut, ia bergerak maju dengan kecepatan dan kekuatan penuh, membawa amarah yang siap menghancurkan apapun yang menghalangi. Dua kekuatan besar kini bergerak menuju satu titik. Tidak ada lagi batas laut dan sungai. Tidak ada lagi perjanjian. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk mendominasi dan mengalahkan. Wilayah di ujung timur Pulau Jawa itu bersiap menghadapi benturan yang akan mengguncang alam. Saat air laut dan sungai bertemu dalam gelombang yang semakin liar, satu hal menjadi jelas. Pengkhianatan telah membuka jalan menuju pertempuran besar.
Apa yang akan terjadi setelah ini bukan lagi sekadar konflik wilayah, melainkan awal dari legenda berdarah yang akan dikenang sepanjang masa. Benturan itu akhirnya terjadi. Saat laut dan sungai bertemu di muara, dua kekuatan raksasa saling menerjang tanpa peringatan. Air meledak ke udara, ombak meninggi seperti tembok raksasa, dan lumpur terlempar ke segala arah. Suara benturan tubuh Sura dan Baya menggema keras, memecah kesunyian wilayah yang selama ini hanya dihuni alam. Inilah awal pertempuran yang tak bisa dihentikan. Sura menyerang lebih dulu dengan kecepatan mengerikan. Tubuhnya melesat dari laut, taring tajamnya mengarah langsung ke kepala Baya. Air berputar liar mengikuti gerakannya, menciptakan pusaran yang menelan apapun di sekitarnya. Laut seakan ikut bertempur bersama penguasanya, mendorong kekuatan serangan tanpa ampun. Baya tidak tinggal diam. Dengan rahang terbuka lebar, ia menyambut serangan itu dari sungai. Tubuhnya yang panjang menghantam air, menciptakan gelombang besar yang menabrak daratan. Ekor Baya menyapu lumpur dan akar bakau, merobek hutan di sekitarnya. Sungai yang selama ini tenang berubah menjadi arena pertempuran yang brutal. Benturan demi benturan terjadi tanpa jeda. Taring menghantam sisik, rahang mengunci tubuh, dan ekor menghantam air dengan kekuatan yang membuat tanah bergetar. Setiap serangan meninggalkan luka dalam. Air yang sebelumnya keruh kini berubah warna, tercampur darah dan lumpur. Alam tak lagi menjadi penonton, melainkan korban. Hutan bakau di sekitar muara porak-poranda. Pohon-pohon tumbang, akar tercabut, dan daratan terbelah oleh gelombang air. Angin berhembus kencang seolah menambah kekacauan, sementara langit menggelap seakan ikut murka. Wilayah ini tidak lagi terlihat seperti tanah sunyi, melainkan medan perang yang hidup. Sura menggunakan kelincahan dan kekuatan lautnya untuk terus menyerang dari berbagai arah. Ia muncul lalu menghilang di antara ombak, menyulitkan Baya untuk mengunci gerakannya. Namun setiap kali Sura lengah, Baya membalas dengan kekuatan rahang yang mematikan, mencoba mengakhiri pertempuran dengan satu gigitan. Baya bertarung dengan kegigihan penguasa darat. Meski tubuhnya mulai terluka, ia tidak mundur. Setiap luka justru memicu amarah yang lebih besar. Sungai bergolak mengikuti emosinya. Arusnya menjadi liar dan tak terkendali. Baya bertekad mempertahankan wilayahnya, apapun harganya. Pertarungan itu berlangsung lama, tanpa pemenang yang jelas. Waktu seolah berhenti di tengah amukan air dan tanah. Tidak ada makhluk lain yang berani mendekat. Alam menutup diri, menyaksikan dua kekuatan besar saling menghancurkan dalam duel yang menentukan nasib wilayah ini. Darah semakin banyak tumpah, mengalir bersama arus sungai menuju laut. Bau logam memenuhi udara, dan suara benturan mulai melemahkan kekuatan keduanya. Namun tak satu pun mau mengalah. Harga diri dan kekuasaan telah mengikat mereka pada pertarungan sampai titik akhir. Di ujung pertempuran yang kian brutal itu, satu hal menjadi pasti. Apapun hasilnya, wilayah ini tidak akan pernah sama lagi. Pertarungan Sura dan Baya telah mengguncang alam, membuka jalan bagi perubahan besar yang akan meninggalkan luka, kutukan, dan legenda yang tak akan pernah dilupakan. Pertarungan yang mengguncang alam itu akhirnya mulai menunjukkan akibatnya. Kekuatan Sura dan Baya yang semula tampak tak terbatas perlahan terkikis oleh luka dan kelelahan. Gerakan mereka tidak lagi secepat sebelumnya, namun amarah masih membara. Setiap tarikan napas terasa berat, dan setiap serangan kini membawa rasa sakit yang semakin nyata. Sura menerima luka parah di bagian tubuhnya. Gigitan Baya meninggalkan sobekan dalam yang membuat darahnya mengalir deras ke air. Laut dan sungai yang saling bertemu kini benar-benar berubah warna, memerah oleh darah sang penguasa laut. Air yang mengalir membawa jejak penderitaan, seolah menyebarkan kabar bahwa pertarungan ini telah mencapai titik yang menentukan. Baya sendiri tidak luput dari kehancuran. Tubuhnya penuh luka sayatan akibat taring Sura yang menghantam tanpa henti. Rahangnya masih kuat, tetapi gerakannya mulai melambat. Setiap kali ia menghantam air, tubuhnya terasa semakin berat, seakan daratan dan sungai yang selama ini ia kuasai ikut menekan dari segala arah. Alam di sekitar mereka berada dalam kondisi paling buruk. Sungai meluap tak terkendali, daratan tenggelam oleh air, dan sisa-sisa hutan bakau hanyut terbawa arus. Tidak ada lagi batas yang jelas antara laut, sungai, dan darat. Segalanya menyatu dalam kekacauan yang lahir dari pertarungan dua penguasa. Dalam kondisi terluka parah, Sura mulai menyadari satu hal.
pertarungan ini tidak akan memberinya kemenangan mutlak. Setiap detik yang berlalu hanya mempercepat kehancurannya sendiri. Amarah yang sejak awal membutakan pikirannya kini berubah menjadi kesadaran pahit bahwa keserakahan telah menuntunnya ke ambang kehancuran. Dengan sisa tenaga yang ada, Sura melepaskan diri dari cengkeraman pertempuran. Ia mundur perlahan ke arah laut, meninggalkan muara sungai yang telah porak-poranda. Namun sebelum benar-benar pergi, Sura menghentikan gerakannya dan menatap wilayah itu dengan sorot mata penuh dendam dan kepedihan. Di saat itulah, dari luka dan amarahnya, lahir sebuah kutukan. Sura mengutuk wilayah pertemuan laut dan sungai itu agar selamanya menjadi tanah pertarungan, tanah keberanian, dan tanah yang tak pernah tunduk pada kekuatan manapun. Kutukan itu menggema bersama ombak dan angin, seakan diserap oleh bumi dan air. Baya hanya bisa menyaksikan kepergian Sura. Ia menang, tetapi kemenangan itu terasa hampa. Sungai yang menjadi wilayah kekuasaannya telah rusak, dan daratan yang ia lindungi berubah menjadi puing. Tubuhnya yang penuh luka menjadi pengingat bahwa harga dari kekuasaan selalu dibayar dengan penderitaan. Sura akhirnya menghilang ke laut dalam, membawa luka yang tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Ia tidak lagi kembali ke muara, namun jejak darah dan kutukannya tertinggal. Laut kembali tenang secara perlahan, tetapi ketenangan itu terasa berbeda, lebih berat, lebih gelap. Wilayah di ujung timur Pulau Jawa itu kini sunyi kembali, tetapi bukan sunyi yang sama seperti sebelumnya. Tanah ini telah ditandai oleh darah, amarah, dan kutukan dua penguasa alam. Dari tragedi inilah, sebuah kisah baru akan tumbuh, menunggu kehadiran manusia untuk memberi nama dan makna pada luka yang ditinggalkan legenda. Setelah amarah alam mereda, wilayah di ujung timur Pulau Jawa itu kembali sunyi. Namun kesunyian kali ini berbeda. Sungai masih mengalir, laut kembali bergelombang wajar, tetapi jejak kehancuran masih terlihat jelas. Daratan berlumpur menyimpan bekas pertarungan besar, dan air yang mengalir seakan membawa kisah kelam yang belum terucap. Kutukan yang dilepaskan Sura terasa menetap, menyatu dengan tanah dan angin. Perlahan, manusia mulai mendekat. Mereka adalah para pengelana dan nelayan dari wilayah lain yang berani menjajaki daerah yang selama ini dihindari. Perahu-perahu kecil menyusuri sungai dengan hati-hati, sementara mata mereka menangkap tanda-tanda aneh di sekitar muara. Hutan bakau yang rusak, tanah yang tidak rata, dan air yang terasa berat menjadi pertanda bahwa tempat ini bukan wilayah biasa. Manusia-manusia itu mendirikan pemukiman sederhana di tepi sungai. Mereka membangun dari kayu dan tanah, hidup berdampingan dengan alam yang masih liar. Setiap malam, suara laut terdengar lebih keras dari biasanya, dan arus sungai kadang berubah tanpa sebab. Ketakutan menyelimuti, tetapi rasa penasaran dan kebutuhan hidup membuat mereka bertahan. Dari mulut ke mulut, cerita mulai beredar. Para tetua menceritakan tentang dua makhluk raksasa yang pernah bertarung di wilayah ini. Tentang hiu penguasa laut dan buaya raksasa penguasa sungai. Kisah darah yang mengalir dan kutukan yang tertinggal menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba meremehkan tempat ini. Legenda itu hidup, bahkan sebelum nama wilayah ini tercipta. Manusia mulai menyadari bahwa wilayah ini adalah titik pertemuan dua kekuatan besar. Laut dan sungai bertemu, membawa rezeki sekaligus bahaya. Ikan melimpah, jalur air strategis, dan daratan yang subur menarik perhatian lebih banyak pendatang. Meski diselimuti rasa takut, mereka melihat potensi besar yang tak bisa diabaikan. Dalam upaya memberi makna pada tanah yang mereka tempati, manusia mulai menyebut wilayah ini dengan nama yang lahir dari legenda. Nama itu diambil dari dua makhluk yang kisahnya menggetarkan alam, Sura dan Baya. Nama itu bukan sekadar penanda, melainkan pengingat akan konflik besar yang pernah terjadi di sana. Penyebutan Sura dan Baya perlahan menyatu dalam ucapan sehari-hari. Dari cerita lisan, dari doa, dan dari peringatan yang diwariskan pada anak cucu. Wilayah ini akhirnya dikenal sebagai Surabaya, sebuah nama yang mengandung makna pertemuan, pertarungan, dan keberanian yang lahir dari tragedi. Seiring waktu, pemukiman berkembang menjadi komunitas yang lebih besar. Aktivitas perdagangan mulai muncul, perahu-perahu semakin sering melintas, dan kehidupan perlahan tumbuh di atas tanah yang pernah dikutuk. Namun, masyarakat tak pernah melupakan asal-usul wilayah mereka. Setiap gelombang besar dan luapan sungai selalu dikaitkan dengan amarah masa lalu. Surabaya tumbuh di atas luka legenda. Kota ini lahir bukan dari kedamaian,
melainkan dari konflik dan pertarungan kekuatan besar. Hal itu membentuk karakter penduduknya, keras, berani, dan tidak mudah tunduk. Jiwa wilayah ini seakan mewarisi sifat dua penguasa alam yang pernah menguasainya. Dari tanah tanpa nama, wilayah ini kini memiliki identitas yang kuat. Surabaya bukan sekadar tempat tinggal, melainkan simbol dari pertemuan laut dan darat, manusia dan legenda. Disinilah, kisah alam beralih menjadi kisah manusia, membuka babak baru yang akan mengukuhkan Surabaya sebagai wilayah dengan semangat yang tak pernah padam. Surabaya yang lahir dari legenda perlahan menunjukkan wataknya. Tanah yang dulu menjadi arena pertarungan dua penguasa alam kini membentuk manusia-manusia dengan karakter yang keras dan berani. Hidup di wilayah yang dekat dengan laut dan sungai mengajarkan mereka satu hal penting. Bertahan hanya bisa dilakukan oleh mereka yang tidak takut menghadapi bahaya. Alam yang ganas menempa mental masyarakatnya sejak generasi pertama. Para penduduk Surabaya tumbuh dengan cerita tentang Sura dan Baya yang diwariskan turun-temurun. Kisah pertarungan, pengkhianatan, dan kutukan bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan pelajaran hidup. Dari legenda itu, masyarakat belajar bahwa kekuatan harus diimbangi dengan keberanian dan harga diri. Tidak ada ruang bagi rasa takut yang berlebihan di tanah ini. Wilayah ini berkembang menjadi titik penting bagi jalur perdagangan dan pelayaran. Letaknya yang strategis membuat banyak pihak datang, membawa pengaruh, kepentingan, bahkan ancaman. Namun masyarakat Surabaya tidak pernah menjadi penonton pasif. Mereka dikenal keras dalam menjaga wilayahnya, tegas terhadap siapapun yang mencoba menguasai dengan paksa, dan siap melawan jika kehormatan mereka diinjak. Setiap gelombang besar yang menghantam pantai, setiap luapan sungai yang merendam daratan, dianggap sebagai pengingat akan asal-usul mereka. Penduduk percaya bahwa semangat Sura dan Baya masih mengalir di tanah ini, membentuk jiwa yang tidak mudah menyerah. Dari alam, mereka belajar tentang ketangguhan dan keberanian tanpa kompromi. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap berani dan blak-blakan menjadi ciri khas. Masyarakat Surabaya dikenal tidak suka berputar-putar, baik dalam ucapan maupun tindakan. Karakter ini tumbuh dari lingkungan yang keras, di mana keputusan lambat bisa berarti kehancuran. Setiap tindakan harus tegas, seperti dua penguasa alam yang dulu pernah bertarung habis-habisan di tanah ini. Seiring waktu, wilayah ini semakin sering menghadapi tekanan dari luar. Kekuasaan silih berganti mencoba menancapkan pengaruhnya. Namun Surabaya tidak pernah benar-benar tunduk tanpa perlawanan. Setiap upaya penindasan selalu dihadapi dengan perlawanan keras, seakan keberanian itu sudah menjadi naluri yang tertanam sejak lahir. Legenda Sura dan Baya tidak hanya hidup dalam cerita, tetapi menjelma menjadi simbol perlawanan. Masyarakat melihat diri mereka sebagai pewaris semangat pertarungan itu. Bukan untuk saling menghancurkan, melainkan untuk mempertahankan hak dan martabat. Konflik masa lalu berubah menjadi kekuatan moral yang membentuk identitas kolektif. Surabaya pun dikenal sebagai kota yang sulit ditaklukkan. Bukan karena tembok atau senjata, tetapi karena mental penduduknya. Mereka terbiasa hidup di wilayah yang keras, menghadapi alam yang tak bisa ditebak, dan sejarah yang penuh konflik. Semua itu menyatu, membentuk karakter kota yang tidak pernah gentar menghadapi tantangan. Warisan keberanian ini terus mengalir dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak tumbuh mendengar kisah tentang keberanian leluhur mereka, tentang tanah yang lahir dari pertarungan besar. Kisah itu menanamkan keyakinan bahwa Surabaya bukan kota yang lahir dari kelembutan, melainkan dari keberanian yang ditempa oleh waktu. Dari legenda hingga kenyataan, Surabaya berdiri sebagai simbol keteguhan. Kota ini bukan sekadar tempat tinggal, melainkan representasi semangat juang yang tak pernah padam. Warisan Sura dan Baya hidup dalam sikap, ucapan, dan keberanian masyarakatnya, menunggu satu momen besar untuk kembali membuktikan jati diri mereka di panggung sejarah. Surabaya akhirnya berdiri bukan hanya sebagai wilayah, tetapi sebagai simbol. Tanah yang lahir dari pertarungan besar antara Sura dan Baya kini menjelma menjadi kota dengan jiwa yang keras dan berani. Setiap jengkal daratannya seakan menyimpan ingatan tentang konflik, perlawanan, dan keberanian yang tak pernah padam. Kota ini tidak tumbuh dari ketenangan, melainkan dari luka dan tekad untuk bertahan. Legenda yang dulu hanya hidup dalam bisikan alam kini menemukan wujudnya dalam sejarah manusia. Semangat pertarungan dua penguasa alam itu berubah menjadi nyali kolektif masyarakat Surabaya. Ketika ancaman datang, kota ini tidak memilih tunduk.
Seperti laut dan sungai yang pernah saling menghantam, Surabaya memilih berdiri dan melawan. Perjalanan waktu membawa banyak perubahan. Kekuasaan silih berganti, tekanan datang dari berbagai arah, namun Surabaya tetap menunjukkan wataknya. Kota ini berkali-kali berada di titik genting, namun selalu bangkit dengan perlawanan yang mengejutkan. Setiap cobaan justru menguatkan identitasnya sebagai kota yang tak mudah ditaklukkan. Keberanian bukan lagi sekadar sikap, melainkan napas kehidupan. Dari pasar hingga pelabuhan, dari pemukiman hingga pusat kekuasaan, semangat itu terasa nyata. Orang-orang Surabaya tumbuh dengan keyakinan bahwa harga diri lebih berharga dari rasa aman semu. Warisan legenda telah menjadi karakter yang hidup dan bergerak. Ketika sejarah mencatat momen-momen paling gelap dan menentukan, Surabaya selalu berada di garis depan. Kota ini tidak menunggu diselamatkan, tetapi memilih menyelamatkan dirinya sendiri. Perlawanan menjadi bahasa yang dipahami semua lapisan masyarakat, dari yang muda hingga yang tua. Disinilah legenda menemukan pembuktiannya. Nama Surabaya pun akhirnya dikenal luas, bukan hanya sebagai penanda wilayah, tetapi sebagai simbol perjuangan. Nama itu mengingatkan dunia bahwa kota ini lahir dari benturan kekuatan besar dan ditempa oleh konflik. Setiap kali nama Surabaya disebut, terselip makna tentang keberanian yang tak bisa dipadamkan. Jejak Sura dan Baya mungkin tak lagi terlihat di permukaan air, tetapi semangat mereka hidup dalam denyut kota. Dalam setiap teriakan perlawanan, dalam setiap langkah maju saat keadaan terasa mustahil, legenda itu kembali bernapas. Kota ini seakan membawa pesan bahwa keberanian selalu lahir dari konflik yang dihadapi, bukan dihindari. Surabaya kemudian dikenal sebagai kota pahlawan, sebuah sebutan yang bukan datang tiba-tiba. Gelar itu adalah hasil dari perjalanan panjang, dari alam yang bergolak hingga manusia yang memilih bertahan. Kota ini membuktikan bahwa keberanian bukan warisan kosong, melainkan sikap yang terus diperjuangkan. Di tengah perubahan zaman, Surabaya tetap menjaga jiwanya. Gedung-gedung boleh bertambah, jalan-jalan semakin ramai, tetapi karakter kota ini tetap sama. Tegas, berani, dan tidak pernah takut menghadapi tantangan. Seolah kutukan dan restu dari legenda menyatu, membentuk kota yang tak pernah kehilangan nyalinya. Maka Surabaya bukan sekadar kota di ujung timur Pulau Jawa. Ia adalah kisah tentang pertarungan, pengkhianatan, luka, dan kebangkitan. Dari legenda Sura dan Baya hingga perjuangan manusia, Surabaya berdiri sebagai bukti bahwa dari konflik terbesar sekalipun, dapat lahir kekuatan yang abadi. Surabaya bukanlah kota yang lahir dari ketenangan atau kemewahan alam. Ia tumbuh dari wilayah liar di ujung timur Pulau Jawa, tempat laut dan sungai bertemu dalam sunyi yang menyimpan rahasia besar. Dari tanah tanpa nama, alam telah lebih dulu menulis takdirnya melalui benturan kekuatan yang tak tertandingi. Kesunyian awal itu hanyalah awal dari sejarah yang bergemuruh. Pertarungan Sura dan Baya bukan sekadar legenda tentang dua makhluk raksasa. Ia adalah simbol konflik abadi antara keserakahan dan kehormatan, antara kekuasaan dan batas. Dari pengkhianatan sumpah hingga pertempuran yang mengguncang alam, wilayah ini ditandai oleh darah, luka, dan kutukan yang meresap ke dalam tanahnya. Ketika Sura mundur ke laut dengan luka dan amarah, dan Baya bertahan dengan kemenangan pahit, alam tidak kembali menjadi seperti semula. Sungai, laut, dan daratan menyimpan ingatan kolektif tentang tragedi itu. Wilayah ini tidak disucikan oleh kedamaian, melainkan disegel oleh pengalaman pahit yang membentuk wataknya sendiri. Datangnya manusia tidak menghapus jejak legenda, justru menghidupkannya kembali. Para pendatang membaca tanda-tanda alam, mendengar kisah yang beredar, dan menyadari bahwa mereka berpijak di atas tanah yang tidak biasa. Dari sanalah nama Surabaya lahir, bukan sebagai hiasan, tetapi sebagai peringatan akan konflik besar yang pernah terjadi. Surabaya kemudian berkembang sebagai wilayah strategis, pusat pertemuan, dan titik perebutan kepentingan. Namun setiap tekanan yang datang justru memperkuat karakternya. Kota ini tidak tumbuh dengan sikap tunduk, melainkan dengan keberanian yang lahir dari sejarah keras yang mengalir di balik namanya. Legenda Sura dan Baya menjelma menjadi jiwa kolektif masyarakatnya. Bukan dalam wujud amarah membabi buta, tetapi dalam keteguhan menghadapi ancaman. Penduduk Surabaya dikenal lugas, keras, dan berani, cerminan dari alam dan sejarah yang membentuk mereka sejak awal. Ketika sejarah modern mencatat perlawanan besar dan pengorbanan luar biasa, Surabaya kembali membuktikan jati dirinya.
Kota ini tidak sekadar bertahan, tetapi berdiri di garis depan. Dari legenda hingga kenyataan, satu benang merah tetap terjaga. Surabaya tidak pernah memilih jalan mudah. Sebutan kota pahlawan bukan gelar kosong. Ia adalah hasil akumulasi dari pertarungan alam, konflik legenda, dan keberanian manusia. Gelar itu adalah pengakuan bahwa Surabaya dibangun di atas keberanian untuk melawan, bahkan ketika keadaan terasa mustahil. Di balik hiruk-pikuk kota modern, semangat lama itu masih hidup. Dalam sikap warganya, dalam cara kota ini merespons tekanan, dan dalam keberaniannya menjaga harga diri. Sura dan Baya mungkin telah menjadi cerita, tetapi roh pertarungan mereka tetap bernapas di setiap sudut kota. Maka Surabaya bukan hanya sebuah tempat di peta. Ia adalah kisah tentang konflik yang melahirkan kekuatan, tentang luka yang menempa keberanian, dan tentang kota yang sejak awal ditakdirkan untuk tidak pernah tunduk. Dari legenda hingga sejarah, Surabaya berdiri, keras, berani, dan abadi. Surabaya hari ini berdiri sebagai kota besar, padat, dan modern. Gedung menjulang, jalanan tak pernah tidur, dan suara kehidupan menggema dari pagi hingga malam. Namun di balik wajah modern itu, kota ini menyimpan denyut lama yang tidak pernah benar-benar hilang. Seolah di bawah beton dan aspal, legenda masih bernafas pelan, menunggu untuk diingat kembali. Laut di utara Surabaya tetap bergelombang dengan cara yang sama seperti ribuan tahun lalu. Nelayan masih merasakan perubahan arus yang tiba-tiba, ombak yang mendadak meninggi tanpa peringatan. Sungai yang membelah kota juga kerap meluap, seakan membawa pesan dari masa silam. Banyak yang menganggapnya sekadar gejala alam, namun sebagian percaya itu adalah gema lama dari pertarungan besar yang pernah terjadi. Legenda Sura dan Baya tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam simbol, patung, cerita rakyat, dan cara masyarakat memaknai kotanya. Nama itu diucapkan setiap hari, tanpa disadari membawa beban sejarah, konflik, dan keberanian yang panjang. Surabaya tidak hanya mengingat legenda itu, ia menjadikannya identitas. Dalam setiap krisis yang melanda, kota ini selalu menunjukkan reaksi yang sama. Tidak panik berlebihan, tidak tunduk pada tekanan. Warganya bergerak cepat, bersuara keras, dan berdiri tegak. Seolah refleks kolektif itu sudah tertanam jauh sebelum kota ini memiliki nama. Jiwa pertarungan itu muncul lagi dan lagi, dalam bentuk yang berbeda. Generasi berganti, tetapi karakter Surabaya tetap konsisten. Anak-anak tumbuh mendengar kisah tentang keberanian, tentang kota yang tidak lahir dari kelembutan. Sekolah, keluarga, dan lingkungan menanamkan satu nilai yang sama. Jangan takut menghadapi tantangan. Nilai itu bukan slogan, melainkan warisan panjang yang telah diuji waktu. Surabaya menjadi kota yang keras bukan karena ingin, tetapi karena harus. Letaknya yang strategis selalu menjadikannya titik perebutan. Namun setiap tekanan justru mengasah ketangguhan. Kota ini belajar bahwa bertahan bukan soal kekuatan fisik semata, melainkan keberanian untuk tidak menyerah. Di momen-momen tertentu, ketika sejarah kembali menguji, Surabaya selalu muncul sebagai simbol perlawanan. Kota ini tidak pernah diam terlalu lama saat keadilan terancam. Seperti dua penguasa alam yang dulu bertarung habis-habisan, Surabaya memilih menghadapi konflik daripada menghindarinya. Legenda telah berubah bentuk. Ia tidak lagi berupa hiu raksasa atau buaya putih, melainkan keberanian kolektif yang hidup di dalam manusia. Sura dan Baya menjelma menjadi semangat melawan, menjaga wilayah, dan mempertahankan harga diri. Itulah bentuk legenda yang paling abadi. Surabaya membuktikan bahwa kisah masa lalu bukan untuk disembah, melainkan untuk diwarisi. Kota ini tidak terjebak nostalgia, tetapi menggunakan sejarahnya sebagai bahan bakar untuk melangkah maju. Setiap luka masa lalu menjadi pengingat bahwa kekuatan lahir dari konflik yang dihadapi, bukan yang dihindari. Maka selama laut masih bergelombang dan sungai masih mengalir, kisah Surabaya tidak akan pernah selesai. Ia terus bergerak, terus bertarung, dan terus hidup. Legenda mungkin dimulai ribuan tahun lalu, tetapi di Surabaya, ia masih berlangsung hingga hari ini. Waktu terus bergerak maju, tetapi di Surabaya, masa lalu tidak pernah benar-benar tertinggal. Kota ini hidup di persimpangan antara sejarah dan masa kini, antara legenda dan kenyataan. Setiap perubahan zaman membawa wajah baru, namun denyut lama tetap terasa kuat. Seolah takdir yang pernah ditulis oleh alam terus berulang dalam bentuk yang berbeda.
Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, konflik tetap hadir, meski tidak lagi berupa pertarungan makhluk raksasa. Kini konflik datang dalam wujud tekanan, ketidakadilan, dan perebutan kepentingan. Namun respon Surabaya tidak pernah berubah. Kota ini selalu memilih berdiri, bersuara, dan melawan dengan caranya sendiri. Masyarakat Surabaya tumbuh dengan kesadaran bahwa hidup di kota ini berarti siap menghadapi tantangan. Tidak ada janji kenyamanan tanpa perjuangan. Setiap generasi mewarisi cerita tentang bagaimana tanah ini ditempa oleh benturan besar. Cerita itu tidak dimaksudkan untuk menakuti, tetapi untuk menguatkan mental mereka yang tinggal di atasnya. Laut dan sungai masih menjadi saksi bisu. Ketika ombak tinggi menghantam pesisir atau air sungai meluap membelah kota, banyak yang teringat akan legenda lama. Bukan dengan rasa takut, melainkan dengan kesadaran bahwa Surabaya sejak awal telah berdamai dengan konflik. Alam mengingatkan manusia akan asal-usulnya. Dalam perjalanan sejarah, Surabaya berulang kali diuji. Setiap ujian itu memaksa kota ini memilih antara menyerah atau bertahan. Dan berkali-kali pula, pilihan yang diambil selalu sama. Surabaya tidak pernah memilih jalan mudah. Ia memilih jalan berat yang menuntut keberanian, seperti takdir yang sudah tertanam sejak awal. Legenda Sura dan Baya kini hidup dalam makna yang lebih luas. Mereka tidak lagi dipahami sebagai musuh semata, melainkan sebagai simbol dua kekuatan yang saling bertentangan namun membentuk keseimbangan. Dari konflik itulah lahir identitas, karakter, dan kekuatan kota ini. Surabaya menjadi contoh bahwa konflik tidak selalu melahirkan kehancuran. Jika dihadapi dengan keberanian, konflik justru bisa menjadi fondasi yang kokoh. Kota ini membuktikan bahwa luka masa lalu dapat diubah menjadi sumber daya moral yang menggerakkan masa depan. Di setiap sudut kota, semangat itu terasa nyata. Dalam cara orang berbicara, dalam keberanian mengambil sikap, dan dalam ketegasan mempertahankan prinsip. Surabaya bukan kota yang menunggu perubahan datang dari luar. Ia menciptakan perubahan dengan kekuatannya sendiri. Takdir Surabaya adalah terus bergerak, terus diuji, dan terus bangkit. Selama kota ini berdiri di atas tanah yang sama, selama laut dan sungai masih bertemu, selama cerita lama masih diceritakan, Surabaya akan tetap menjadi kota yang tidak pernah diam. Maka kisah ini belum berakhir. Bab demi bab akan terus ditulis oleh zaman, oleh manusia, dan oleh keberanian yang diwariskan. Surabaya berjalan maju dengan bayang-bayang legendanya, bukan untuk ditinggalkan, tetapi untuk memastikan bahwa jati diri kota ini tidak pernah pudar. Surabaya terus melaju bersama waktu, namun bayangan masa lalunya tidak pernah terlepas. Kota ini bergerak maju dengan langkah cepat, tetapi setiap langkah seolah menapak di atas jejak lama yang telah mengeras menjadi fondasi. Legenda, sejarah, dan realitas menyatu, membentuk wajah Surabaya yang tidak pernah sederhana. Inilah kota yang hidup dengan ingatan panjang. Setiap perubahan besar yang datang selalu memicu gema yang sama. Ketika tekanan meningkat dan keadaan memaksa pilihan sulit, Surabaya kembali pada wataknya. Kota ini tidak mencari perlindungan di balik diam. Ia memilih bersuara, bergerak, dan mengambil risiko. Seperti dahulu, ketika benturan adalah satu-satunya jalan untuk menentukan arah. Generasi baru mungkin tidak lagi melihat laut dan sungai sebagai wilayah pertarungan makhluk raksasa. Namun mereka merasakan dampaknya dalam bentuk yang berbeda. Tantangan hidup, persaingan, dan ketidakpastian menjadi medan baru. Di sanalah semangat lama diuji kembali, bukan dengan taring dan rahang, tetapi dengan keberanian mengambil sikap. Legenda Sura dan Baya berubah menjadi cermin. Cermin yang memantulkan pilihan-pilihan manusia. Menyerah atau melawan, diam atau bergerak. Setiap kali kota ini diuji, pantulan itu muncul kembali. Surabaya seakan bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia masih setia pada jati diri yang membentuknya? Kota ini tidak pernah mengklaim dirinya sempurna. Luka lama masih ada. Konflik baru terus muncul. Namun Surabaya tidak menutupi itu semua. Ia berdiri dengan apa adanya. Keras namun jujur, berisik namun penuh nyali. Dari situlah kekuatannya lahir. Dari keberanian untuk menghadapi kenyataan tanpa topeng. Laut dan sungai tetap mengalir, menjadi saksi bisu perubahan zaman. Mereka tidak lagi memerah oleh darah, tetapi menyimpan memori tentang apa yang pernah terjadi. Dalam derasnya arus dan gelombang, tersimpan pesan bahwa setiap kekuatan besar selalu meninggalkan jejak,
dan setiap jejak membentuk masa depan. Surabaya belajar dari konflik, bukan menghindarinya. Kota ini mengajarkan bahwa pertarungan tidak selalu tentang mengalahkan lawan, tetapi tentang mempertahankan nilai. Itulah warisan sejati dari legenda, bukan kekerasan, melainkan keteguhan. Dari situlah kota ini terus menemukan alasan untuk bertahan. Di mata dunia, Surabaya mungkin hanyalah satu kota di Indonesia. Namun bagi mereka yang memahami ceritanya, Surabaya adalah simbol. Simbol tentang bagaimana konflik bisa melahirkan karakter, bagaimana luka bisa membentuk keberanian, dan bagaimana sejarah bisa hidup berdampingan dengan masa depan. Setiap zaman akan menulis tantangannya sendiri. Namun selama kota ini masih berdiri di tanah yang sama, selama nama Surabaya masih diucapkan, semangat lama itu tidak akan padam. Ia akan terus beradaptasi, berubah bentuk, dan menemukan caranya sendiri untuk bertahan. Maka kisah Surabaya tidak pernah benar-benar selesai. Ia terus bergerak bersama manusia yang menghuninya. Dari legenda yang lahir di alam liar hingga kota yang menatap masa depan, Surabaya tetap setia pada satu hal, tidak pernah lari dari pertarungan hidupnya sendiri. Surabaya tidak pernah memutus hubungannya dengan masa lalu. Di tengah percepatan zaman, kota ini justru seperti menjaga api lama agar tidak padam. Api itu bukan kemarahan, melainkan keberanian yang terlatih oleh sejarah. Dari legenda hingga realitas, Surabaya memilih untuk merawat nyala itu, menjadikannya penuntun arah di tengah perubahan. Tekanan zaman modern datang silih berganti. Persaingan ekonomi, arus global, dan tantangan sosial menguji ketahanan kota. Namun Surabaya menanggapi semua itu dengan cara khasnya, bergerak cepat, bersuara lantang, dan mengambil keputusan tegas. Watak ini bukan kebetulan, melainkan hasil panjang dari sejarah yang mengajarkan bahwa ragu berarti kalah. Warga Surabaya hidup dengan kesadaran bahwa kota ini dibangun di atas pilihan-pilihan berani. Pilihan untuk bertahan, untuk melawan ketidakadilan, dan untuk tidak tunduk pada keadaan. Kesadaran itu tumbuh dalam percakapan sehari-hari, dalam sikap kerja, dan dalam cara menghadapi masalah. Legenda telah berubah menjadi etos. Laut dan sungai masih menjadi nadi. Aktivitas pelabuhan, perdagangan, dan pergerakan manusia menghidupkan kembali makna pertemuan. Bukan lagi pertemuan taring dan rahang, tetapi pertemuan kepentingan dan harapan. Di titik inilah Surabaya belajar mengelola konflik, bukan menghindarinya, tanpa kehilangan keberanian dasarnya. Kota ini juga belajar beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Inovasi tumbuh, infrastruktur berkembang, dan ruang-ruang baru diciptakan. Namun di balik modernisasi itu, Surabaya tetap memegang prinsip kerasnya, kejujuran, keterbukaan, dan keberpihakan pada keberanian. Modern, tetapi tidak rapuh. Setiap generasi baru diuji dengan caranya sendiri. Tantangan mungkin berbeda, tetapi inti pertarungan tetap sama, menjaga martabat dan nilai. Disinilah legenda kembali berfungsi sebagai kompas. Ia tidak memerintah, tetapi mengingatkan. Tidak memaksa, tetapi menguatkan. Surabaya memahami bahwa kekuatan sejati bukan pada kemenangan mutlak, melainkan pada ketahanan jangka panjang. Kota ini tidak selalu menang cepat, tetapi jarang runtuh. Ketika jatuh, ia bangkit dengan cara yang lebih kokoh. Ketika tertekan, ia menemukan jalan keluar dengan keberanian kolektif. Api yang dijaga itu menyebar ke berbagai sudut kehidupan. Dalam seni, dalam olahraga, dalam kerja sosial, dan dalam solidaritas warga. Surabaya membuktikan bahwa keberanian bisa diekspresikan tanpa kekerasan, tanpa kehilangan ketegasan. Inilah evolusi dari legenda. Dunia luar mungkin melihat Surabaya sebagai kota sibuk dan keras. Namun di balik itu, ada konsistensi yang jarang dimiliki kota lain, kesetiaan pada nilai yang ditempa sejarah. Nilai itulah yang membuat Surabaya tetap relevan, tetap berdaya, dan tetap diperhitungkan. Selama api itu dijaga, Surabaya akan terus melangkah. Zaman boleh berubah, tantangan boleh berganti rupa, tetapi nyala keberanian itu akan